Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar ya? Mari hari ini kita belajar mata pelajaran IPA terapan bersama-sama dengan Ibu Sri Darwati SPD. Hari ini kalian saya ajak belajar KD 9 tentang sistem koloid. Pada KD 9 nanti yang akan kalian pelajari dan dibahas bersama-sama ada 6 hal, diantaranya A. Larutan, koloid, dan suspensi. B. Klasifikasi sistem koloid. C. Sifat-sifat sistem koloid. D. Koloid liofil dan koloid liofob. E. Pembuatan koloid. F. Yang terakhir, kegunaan koloid. Pada hari ini kalian saya ajak belajar 2 hal saja. A. Larutan, koloid, dan suspensi.
dan B. klasifikasi sistem koloid. Sedangkan yang 4 tadi yang sudah kita sebutkan di slide sebelumnya, nanti kita bahas di video pembelajaran yang kedua. Oke, sudah siap belajar? Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita bahas satu persatu. Bagian A, kalian belajar tentang larutan, koloid, dan suspensi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, larutan. Apa yang dimaksud dengan larutan? Waktu SMP mungkin kalian sudah belajar tentang larutan ya. Kita mengingat kembali. Larutan adalah campuran homogen dari 2 atau lebih zat tunggal, baik unsur ataupun senyawa. Larutan terdiri atas zat terlarut yang disebut juga solut dan zat pelarut disebut juga solvent. Pelarut biasanya ditunjukkan oleh jumlah zatnya lebih banyak, sedangkan zat terlarut jumlahnya zat lebih sedikit. Zat terlarut dapat berwujud padat, cair, dan gas. Adapun zat pelarut lazimnya berupa zat cair, tetapi ada pula campuran homogen seperti logam alloy antara lain baja, kuningan, perunggu, dan monel, juga disebut sebagai larutan. Prosesnya melalui pelarutan antara zat terlarut dan pelarutnya yang masing-masing berupa zat padat. Peristiwa melarut tergantung kepolaran masing-masing zat. Pelarut polar akan melarutkan zat-zat yang bersifat polar. Demikian sebaliknya, pelarut nonpolar akan melarutkan zat-zat nonpolar. Peristiwa melarut merupakan peristiwa terpisahnya partikel terkecil zat atau berupa molekul, atom, atau ion yang satu dengan yang lainnya dan terdistribusi secara merata dalam pelarut. Sementara itu, zat yang tidak dapat larut mempertahankan keadaannya agar tidak terdistribusi dalam pelarut. Air merupakan pelarut universal karena jumlahnya yang melimpah dan berbagai macam zat dapat larut di dalamnya. Ada yang mudah larut dan ada juga yang sedikit larut yang hanya didapati dalam konsentrasi begitu kecil. Selain air, hampir semua cairan dapat dijadikan pelarut. Contohnya alkohol, aseton, gliserin, dan bensin. Yang kedua, suspensi. Suspensi adalah campuran yang komponennya terdiri atas zat padat dalam bentuk kasar yang berupa ukuran partikel cukup besar, yang tidak larut dan sukar terdispersi dalam cairan pembawa. Hal tersebut menyebabkan suspensi dapat dengan mudah dibedakan komponen penyusun campurannya. Campuran ini tidak stabil. Komponen terdispersi cenderung untuk mengendap terpengaruh oleh gaya gravitasi. Contoh dari suspensi adalah minuman kopi. Karena ampas kopi tidak sempurna melarut sehingga ada yang mengendap di dasar gelas.
Begitu juga pada minuman teh tubruk. Untuk memisahkan suspensi dapat dilakukan dengan mudah. Suspensi padat dalam cair seperti minuman kopi dan teh tubruk dapat dipisahkan dengan cara disaring atau dekantasi. Suspensi merupakan campuran heterogen yang sulit tersebar merata. Namun, demi keperluan tertentu, misalnya untuk persediaan obat dan kecantikan, maka diupayakan sejumlah teknik dalam menjaga kestabilan suspensi. Fase terdispersi yang berupa serbuk atau padatan yang sudah dihaluskan dijaga agar tidak dengan mudah mengendap, yaitu dengan menambah kekentalan zat pendispersinya. Kondisi dari sediaan suspensi sudah pasti suatu waktu akan mengalami pengendapan. Oleh karena itu, endapan perlahan-lahan akan terdispersi kembali dengan pengocokan atau lewat dikocok. Suspensi yang kadang kita temui misalnya minuman kopi atau teh tubruk yang ampasnya bisa kita saring. Lumpur atau tanah atau lempung tersuspensi di air, tepung tersuspensi dalam air, kabut, air tersuspensi di udara, campuran pasir dengan air, sirup, obat batuk. Untuk memperoleh kondisi sediaan suspensi yang relatif stabil, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. A. Fase terdispersi. B. Zat penyuspensi atau suspending agent. C. Zat pembasah. D. Pengawet. Kita bahas satu persatu. A. Fase terdispersi. Fase terdispersi umumnya adalah zat padat yang tidak larut dalam medium pendispersi. Hal ini dikarenakan partikel dari fase terdispersi suspensi berisi partikel-partikel kasar. Ukuran partikel umumnya diperoleh dengan penggilingan kering sebelum pencampuran, misalnya pada pembuatan lulur dari beras. Beras harus ditumbuk terlebih dahulu sebelum disuspensikan terhadap pendispersi bahan cair pembawa. Pengecilan ukuran partikel berguna untuk kestabilan suspensi karena mengurangi dan menyeragamkan pergerakan laju endap partikel. Namun jika terlalu halus, partikel-partikel akan cenderung membentuk suatu padatan, gumpalan pada waktu mengendap ke dasar wadah. Bentuk partikel juga mempengaruhi kestabilan suspensi. Kita lanjutkan B. Zat penyuspensi atau suspending agent. Zat penyuspensi berfungsi untuk memperlambat pengendapan dan mencegah penggumpalan. Cara kerja suspending agent adalah dengan meningkatkan kekentalan cairan pembawa. Suspending agent membentuk film atau lapisan tipis yang mengelilingi partikel terdispersi, melindungi dan menurunkan atraksi antar partikel. Contoh suspending agent diantaranya yang pertama golongan polisakarida,
ada akasia gum, tragakan, dan natrium alginat. Yang kedua, golongan selulosa. Ada hidroksil metil selulosa atau disingkat HMC. Kemudian hidroksil etil selulosa disingkat HEC dan NaCMC. Yang ketiga, golongan tanah liat. Di antaranya ada aluminium magnesium silikat, bentonit, dan hektokrit. Yang keempat, golongan sintetis. Ada karboksipolimetilena, kemudian karbomer, dan silikon dioksida. Yang ketiga, zat pembasah. Yang C, zat pembasah. Fungsi bahan pembasah untuk menurunkan tegangan permukaan bahan dengan air dan meningkatkan dispersi bahan larutan pembawa. Surfaktan non-ionik seperti polisorbat atau Twin 60 lebih baik untuk pembasah karena mempunyai jarak pH yang cukup besar, yaitu antara 7 sampai dengan 10, dan mempunyai toksisitas yang rendah. Surfaktan ionik cukup baik sebagai pembasah karena konsentrasi surfaktan yang digunakan juga rendah, bervariasi antara 0,05 sampai 0,5%. Contoh zat pembasah antara lain polisorbat, sodium laurel sulfat, dan sorbitan ester. Kemudian D, pengawet. Suspensi terutama yang mengandung bahan alam seperti larutan gula encer harus diawetkan. Hal tersebut untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme bakteri dan jamur. Selain itu, pengawet juga diperlukan jika sediaan dipergunakan untuk pemakaian berulang. Contoh pengawet yang sering digunakan antara lain metil atau propilparaben. Kemudian asam benzoat atau natrium benzoat. Kemudian klorbutanol atau klorexol untuk obat luar atau mengiritasi. Dan senyawa amonium, biasanya yang digunakan amonium klorida. Nah, dari pembahasan larutan dan suspensi tadi, nanti untuk membahas koloid, kalian bisa membedakan atau membandingkan antara larutan, koloid, dan suspensi. Sehingga nanti kalau kalian belajar tentang koloid, kalian bisa membedakan mana larutan, mana koloid, dan mana suspensi. Lihat di slide berikut, ada tabel perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Bisa kalian lihat. Perbedaan yang pertama, ukuran partikel. Larutan, ukuran partikelnya lebih halus dibanding koloid, agak kasar, dan suspensi lebih kasar. Kemudian jumlah fase. Larutan memiliki 1 fase, kemudian koloid memiliki 2 fase, dan suspensi memiliki 2 fase. Kemudian perbedaan dilihat dari distribusi partikel. Larutan campurannya homogen, koloid campurannya heterogen, dan suspensi campurannya heterogen. Kemudian dilihat dari penyaringan, cara penyaringannya. Perbedaannya kalau larutan tidak dapat disaring, koloid tidak dapat disaring. Kalaupun dapat disaring dengan
penyaringan ultra. Yang suspensi dapat disaring. Kemudian perbedaan berdasarkan kestabilan. Larutan lebih stabil dan tidak memisah. Sedangkan koloid stabil, tidak memisah. Sedangkan suspensi tidak stabil tetapi memisah. Kemudian contohnya masing-masing larutan. Ada larutan gula, larutan garam, kemudian udara bersih. Sedangkan koloid contohnya ada tepung kanji dalam air, mayones, debu di udara. Kemudian suspensi contohnya campuran pasir dengan air, sel darah merah dengan plasma putih dalam plasma darah. Nah, perbedaan larutan koloid dan suspensi dilihat partikel-partikelnya. Larutan sangat halus, kemudian koloid agak kasar, suspensi lebih kasar. Oke, lihat gambarnya di slide ini. Kita lanjutkan. Setelah tahu perbedaan dari larutan, koloid dan suspensi, kita masuk ke pembahasan koloid yang sesungguhnya seperti apa. Nah, bagian B, klasifikasi sistem koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen yang terdiri dari dua fasa antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid, yaitu fase terdispersi atau yang dipecah, tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi atau zat pemecahnya. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar, maupun tebal dari suatu partikel. Koloid terdiri atas fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi itu merupakan zat terlarut atau disebut juga solut. Sedangkan medium pendispersi merupakan medium atau materi di mana partikel-partikel koloid terdistribusi. Sol gas atau aerosol padat merupakan koloid di mana zat padat terdistribusikan dalam medium gas. Zat padat inilah yang selanjutnya disebut fase terdispersi. Jadi fase terdispersi ini nanti jumlahnya lebih sedikit dibanding medium pendispersi. Jadi dengan kata lain, fase terdispersi merupakan zat yang terlarut, jumlahnya kecil, sedangkan medium pendispersi merupakan zat pelarut yang mana jumlahnya lebih banyak dibanding zat terlarut atau fase terdispersi. Untuk mengelompokkan atau untuk mengetahui jenis-jenis sistem koloid, di sini ada klasifikasi, ada 8 jenis sistem koloid. Cara membacanya bahwa tadi sistem koloid ada 2 zat, yaitu fase terdispersi terdiri dari 3 zat, yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan medium pendispersi juga ada 3 zat, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, suatu sistem koloid itu merupakan hasil pencampuran antara fase terdispersi dan medium pendispersi. Sehingga nanti sistem koloid dari fase terdispersi padat dengan medium pendispersi padat, maka akan menghasilkan sistem koloid yang dinamakan sol padat. Lihat tabelnya di slide ini. Contohnya, sol padat, paduan logam, gelas berwarna, kemudian intan hitam.
Kemudian kalau ada sistem koloid dari fase terdispersi padat dengan medium pendispersi cair, maka dinamakan nanti dinamakan sistem koloidnya adalah sol cair. Contohnya cat, tinta, tepung dalam air, tanah liat. Kemudian sistem koloid dari fase terdispersi padat dengan medium pendispersi gas, maka sistem koloidnya dinamakan sol gas atau aerosol padat. Contohnya debu di udara, asap pembakaran. Kemudian fase terdispersi cair dengan medium pendispersi padat, maka sistem koloid yang terbentuk dinamakan emulsi padat atau gel. Contohnya jeli, keju, mentega, margarin, nasi, mutiara. Sedangkan sistem koloid di mana terdiri dari fase terdispersi cair dengan medium pendispersi cair, maka akan menghasilkan sistem koloid yang dinamakan emulsi cair atau dikatakan istilah emulsi begitu. Contohnya susu, mayones, krim tangan atau lotion, santan, es krim. Kemudian jenis sistem koloid yang lain, hasil pencampuran antara fase terdispersi cair dengan medium pendispersi gas dinamakan sistem koloidnya emulsi gas atau disebut juga aerosol cair atau aerosol saja. Contohnya awan, kabut, semprotan atau contohnya itu hairspray, obat nyamuk semprot ya. Nah, ini fase terdispersi padat dan cair. Untuk fase terdispersi gas nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, untuk klasifikasi sistem koloid yang fase terdispersi gas, kita lihat di slide ini. Jika fase terdispersinya gas dicampur dengan medium pendispersi padat, maka akan menghasilkan sistem koloid yang namanya buih padat. Contohnya ada batu apung, kemudian karet ban, styrofoam ya. Kemudian kalau fase terdispersi gas dengan medium pendispersi cair, maka sistem koloidnya dinamakan buih cair atau buih saja. Contohnya putih telur yang dikocok, kemudian busa sabun, kemudian krim kopi, kemudian buih air laut ya. Nah, kemudian kalau fase terdispersi gas dengan medium pendispersi gas, ternyata di sini tidak ada keterangan bahwa di situ termasuk sistem koloid. Berarti fase terdispersi gas dengan medium pendispersi gas tidak termasuk sistem koloid. Termasuk di manakah nanti? Yuk kita lihat selanjutnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada catatan setelah tabel jenis-jenis koloid tadi bahwa tidak ada sistem koloid dengan fase terdispersi dan medium pendispersi gas. Jadi tadi kalau fase terdispersinya gas dicampur dengan medium pendispersinya gas, ternyata tadi tidak termasuk sistem koloid. Artinya tidak termasuk sistem koloid ya. Karena apa? Dianggap campuran antara gas dengan gas itu sebagai larutan. Berarti termasuk campuran homogen. Larutan apa? Nah, karena campurannya antara gas dengan gas, zat gas dengan zat gas, maka termasuk larutan gas. Oke? Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Dari jenis-jenis koloid tadi yang sudah kalian pelajari, kita bahas yang pertama ada koloid sol. Apa itu sol? Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya merupakan zat padat dan medium pendispersinya bisa berupa padat, cair, atau gas. Nah, berarti nanti ada 3 macam. Kalau fase terdispersinya tadi zat padat ya, tetapi medium pendispersinya bisa berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau fase terdispersinya zat padat dan medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut sol padat. Nah, kalau sol cair bagaimana? Maka fase terdispersinya tetap zat padat, tapi medium pendispersinya yang berbeda, berupa zat cair. Kalau sol gas, maka fase terdispersinya tetap zat padat, tetapi medium pendispersinya zat gas. Nah, itu cara membedakan antara sol padat, sol cair, dan sol gas. Contoh dari koloid sol yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada cat, tanah liat, dan lain-lain. Dalam bagian ini yang akan banyak dibahas adalah koloid dari sol cair. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tadi sol ada 3 macam, sol padat, sol cair, dan sol gas. Kita bahas A, sol padat. Sol padat merupakan sol di mana medium pendispersinya padat. Jadi, sol padat itu merupakan sistem koloid di mana fase terdispersinya zat padat tetapi dicampurkan ke dalam medium pendispersi padat. Contohnya ada paduan logam, gelas warna, dan intan hitam. Kemudian B, sol cair. Sol cair merupakan jenis sol atau masuk dalam sistem koloid dengan fase terdispersi zat padat dengan medium pendispersi zat cair. Itu sol cair atau sol ya. Contohnya ada cat, kemudian tinta, tepung dalam air, tanah liat. Kemudian C, sol gas atau disebut juga aerosol padat. Sol gas atau aerosol padat merupakan sol di mana medium pendispersinya padat. Contohnya adalah debu di udara, asap pembakaran. Ini ada kesalahan. Sol gas itu merupakan fase terdispersinya zat padat tapi medium pendispersinya zat gas ya. Ralat. Jadi medium pendispersinya zat gas itu sol gas. Contohnya sudah betul debu di udara, asap pembakaran. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair. Berdasarkan medium pendispersinya, emulsi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu emulsi gas, emulsi cair, dan emulsi padat. Nah, ini contoh emulsi, lihat di slide. Gambar-gambarnya bisa kalian amati. Gambar A
itu proses sebelum emulsi. Jadi yang bawah itu seperti larutan ya, kemudian atasnya itu zat lain. Jadi ada dua fasa. Kemudian B, keterangannya fase 2 dalam proses emulsi. Ini prosesnya sudah lewat pengocokan, sehingga partikel-partikel yang ada di zat atas tadi, zat yang kedua, itu berbaur dengan zat yang pertama atau larutannya. Kemudian C, keterangannya emulsinya tidak stabil. Jadi pencampurannya tidak stabil. Kemudian D, emulsi yang stabil artinya apa? Tercampur antara zat yang pertama yang atas dengan zat yang kedua yang bawah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita bahas satu persatu. Tadi emulsi ada 3 macam, emulsi gas, emulsi cair, emulsi padat. Kita bahas A, emulsi gas atau aerosol cair. Emulsi gas atau aerosol cair merupakan emulsi di dalam medium pendispersi gas. Jadi maksudnya emulsi gas itu apa? Yaitu sistem koloid dengan fase terdispersi zat cair, tetapi medium pendispersinya zat gas. Maka dinamakan emulsi gas sistem koloidnya. Contohnya hairspray, kemudian obat nyamuk yang disemprotkan. Nah, ini dapat membentuk sistem koloid dengan bantuan bahan pendorong seperti CFC. Selain itu juga mempunyai sifat seperti Sol-Liouville, yaitu efek tindal dan gerak Brown. Kemudian B, emulsi cair. Emulsi cair atau disebut juga emulsi merupakan emulsi atau sistem koloid di dalam medium pendispersi cair. Artinya apa? Bahwa emulsi cair atau emulsi ya merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi cair dicampur dengan medium pendispersi cair. Emulsi cair melibatkan campuran dua zat cair yang tidak dapat saling melarutkan. Jika dicampurkan, yaitu zat cair polar dan zat cair non-polar. Biasanya salah satu zat cair ini adalah air dan zat cair lainnya seperti minyak. Contohnya pada susu. Sifat emulsi cair yang terpenting adalah demulsifikasi dan pengenceran. Apa itu demulsifikasi? Merupakan kestabilan emulsi zat cair dapat rusak akibat pemanasan, pendinginan, proses sentrifugasi, kemudian penambahan elektrolit dan perusakan zat pengemulsi. Itu demulsifikasi. Kemudian untuk pengenceran, emulsi dapat diencerkan dengan penambahan sejumlah medium pendispersinya. Yang ketiga, emulsi padat atau gel. Gel merupakan emulsi di mana medium pendispersinya padat. Jadi, emulsi padat atau gel ini merupakan sistem koloid dari hasil pencampuran antara fase terdispersi cair dengan medium pendispersi padat. Contohnya jelly, nasi, mentega, margarin, keju, mutiara. Nah, kalian bisa mengetahui macam-macam contoh sistem koloid itu apa saja. Ini ada gambar di slide ini. Silahkan dilihat. Di situ gambarnya ada debu, agar-agar, kemudian tinta, kemudian kaca berwarna,
paduan logam atau alloy, kemudian air susu, kemudian awan, ada buih sabun, ada mayones ya. Dan ini masih banyak lagi sistem koloid yang ada di sekitar kalian. Oke? Terima kasih. Materi sampai di sini dulu. Nanti untuk materi selanjutnya dilanjutkan pada video yang kedua. Oke? Terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video yang kedua.